Hey ho Pop Gengs. Juni 2021 bahkan hampir berakhir. Malah telah ada 16 negara yang lolos Euro 2020. Tapi karisma Nika Ardila belum punah setelah reinkarnasinya muncul di TV. Messi sang kapten bahkan masih boleh bermimpi membawa Argentina menjadi juara Copa America. Sementara itu, 22 Juni ulang tahun Jakarta dihadiahi lonjakan COVID-19. Bersyukur perayaannya dilakukan virtual, seperti perayaan Hari Ayah dan Hari Musik kemarin. Sembari Reimbayang dikaruniai anak, ada Britney Spears yang terpenjara oleh conservatory yang selama ini ia jalani. Ada apa ya sebenarnya selama seminggu ini? Mari ikuti rangkuman Trend of the Week daftar populer berikut ini. Ini nih yang aku sebutkan tadi, sang bintang musik pop 90-an Britney Spears, setelah hilang beberapa tahun, ia muncul dengan gangguan mental yang ia alami. Depresi karena dunia industri hiburan, pernikahan, dan keluarga. Namun bukannya pengobatan, ia malah terikat konservatori atau perwalian selama 13 tahun. Di mata hukum, ia dianggap tidak mampu mengambil keputusan terhadap hidupnya. Maka ayahnya lah yang memutuskan atau mengontrol apapun yang harus ia lakukan. 26 Juni lalu, ia menghadiri sidang permohonan pengakhiran konservatori. Lalu terkuaklah fakta, dikutip dari berbagai sumber, selama perwalian, ternyata ia dipaksa untuk memasang alat kontrasepsi IUD, tidak diperbolehkan nikah, dipaksa menjalani show rutin di Las Vegas, sembari terus menenggak obat penenang suasana hati. Bahkan, ia telah berpura-pura bahagia di media sosial. Di balik itu, ia menganggap ayahnya sangat menikmati penderitaannya. Dukungan dari sesama musisi pun bermunculan, dari Mariah Carey, Halsey, hingga mantan kekasihnya Justin Timberlake. Well, gangguan mental ditangani dengan penjara mental seperti itu bisa jadi berakhir fatal. Saya bersamamu, Britney. Sementara ayah Britney berlaku tak pantas, di Indonesia, ibu mendiang Nika Ardila menangis. Setelah melihat wajah anaknya di remaja SMA, Amel viral setelah dikatakan mirip dengan pelantun lilin kecil tersebut. Menurut kamu mirip nggak sih? Lihat deh, pose-pose khas Nika yang ia peragakan ini. Ya, meskipun suaranya jauh beda mungkin. Aku sendiri. Dan untuk yang mencari jodoh, dengerin nih tipe cowok yang diinginkan Siska Cole. Siapa tahu kamu masuk kategori. Pertama, takut akan Tuhan. Kedua, seiman. Ketiga, cool. Keempat, nggak genit sama cewek-cewek. Kelima, sayang sama aku. Masuk nggak? Eits, jangan senang dulu. Mungkin ia lupa menyebutkan tipe ke-6, yakni memiliki saham 60% di BCA, dan ketujuh gayung mandinya bukan yang bentuk love. Untuk barisan pengguna gayung love, mending kamu nonton serial Loki aja, yang masih trending setelah rilis tanggal 9 Juni kemarin. Yang menjadi sorotan adalah pengakuan Loki di episode ketiga, kepada karakter Sylvie, tersirat ia mengaku biseksual. Dengan ini Loki adalah karakter Marvel Cinematic Universe yang terbuka sebagai biseksual. Udah nonton belum? Dan hey, ngomong-ngomong soal film, dari semua alur film di film populer, yang mana nih yang jadi favorit kamu? Komen ya. Kemudian kasus Gofar yang dikabarkan terlibat dalam tindakan pelecehan seksual yang terungkap lewat cuitan seorang perempuan. Setelah itu mengutip Kompas, cuitan tersebut memantik keberanian korban-korban lainnya, dan LBH Apik telah menerima 8 aduan. Dan setelah beberapa lama berdiam diri tanpa ada omongan yang keluar dari mulutnya, akhirnya ia memberikan klarifikasi yang diupload di Instagram. Ia membantah tuduhan tersebut. Bahkan, ia tidak melakukan pelecehan seksual dan siap menjalani proses penanganan kasusnya. Well, Gofar telah berani bicara dengan narasi yang bagus untuk jadi pembelajaran bagi kita semua. Dan bagi netizen, mending diam daripada menyalahkan korban yang speak up hanya karena ia mengenakan pakaian minim, berada di klub, atau merokok dan sebagainya. Tidak ada seorang pun berhak mengacak-acak tubuh orang lain, apapun tampakan dan latar belakangnya. Kabar terakhir dari industri hiburan adalah berpulangnya vokalis band reggae Stephen and Coconut Trees. Dikabarkan telah 4 tahun melawan gagal ginjal dan infeksi COVID-19 memperparah keadaannya. Pria yang akrab di Sapa Tepeng tersebut dimakamkan secara biasa karena telah dinyatakan negatif
sehari sebelum menghembuskan nafas terakhir. Rest in peace, Mas Bro. Berangkatlah dengan tenang. Di ranah sosial, kasus COVID dikabarkan melonjak. Mengutip FIFA, data Kemenkes 24 Juni 2021 menyebut angka 20.574 kasus. Dan dilansir Kompas, Indonesia peringkat kelima penambahan kasus tertinggi di dunia. Tempo pun melaporkan, atas hal ini, DPR terkhususnya fraksi PAN mengusulkan untuk mengganti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dengan lockdown. Jika harus lockdown, tenang aja. Instagram kini menambahkan fitur yang bisa kamu mainkan saat gak bisa kemana-mana loh. Yakni kini, unggahan Instastory udah bisa diiringi lagu berdurasi 15 detik. Udah coba belum? Dan terkait COVID ini, bansos yang dikabarkan dikorupsi kemarin nih, kini dalam tahap pendalaman. Dan kini telah ada 13 saksi yang diperiksa dan diantaranya ada ibu rumah tangga, pegawai swasta dan seorang gitaris The Changcuters, yakni Alda. Merdeka melaporkan belum diketahui bagaimana keterkaitan kasus ini dengan Alda. Namun yang jelas, putusan terhadap kasus Habib Rizik telah ada. Divonis 4 tahun penjara. Ia dinyatakan bersalah atas berita bohong terhadap hasil swab tes RS Umi hingga menghasilkan keributan. Selama sidang vonis, beberapa simpatisan hadir dan memberikan dukungan dengan bentang spanduk di depan PN Jaktim. Meskipun sempat terlibat bentrok dengan kepolisian, namun bisa segera diamankan. Dan 200 orang diamankan ke Polsek Jatim. Masih dari dinamika pandemi, di Instagram rameh video yang memperlihatkan seorang ibu yang nangis-nangis kesakitan pasca vaksinasi. Dalam keterangan dituliskan, Ibu Nani ini sedang mengalami gejala demam dan sebagian tubuhnya terasa mati rasa. Telah ditangani namun belum ada konfirmasi dan kejelasan dari kondisi yang dialami oleh beliau. Kalau yang ini, bapak-bapak ngamuk pengen pulang dari rumah sakit. Dalam keterangan video, dituliskan ia adalah suspek COVID yang tengah menjalani penanganan. Tapi pengen pulang dan ditahan oleh Satpam. Alhasil, Satpam tersebut dituliskan tertular karena tidak menggunakan APD. Aduh. Kalau yang ini ibu-ibu kena kesialan nih. Memesan kipas angin dari salah satu penjual online. Gak disangka yang datang malah sabun colek harga 1.000-an. Kasian. Video ini viral di Instagram dan banyak netizen yang curhat mengalami hal yang sama. Ditipu sama seller. Belinya kipas, dapatnya sabun colek harga 1.000. Dan yang ini adalah bapak-bapak halu mengaku malaikat mungkar. Beliau katanya akan mencabut nyawa semua yang ada di lokasi. Nah lo. Saya malaikat bongkar. Malaikat bongkar saya. Kejadian mengejutkan lainnya datang dari Thailand. Viral di Instagram, seekor gajah terlihat menembus tembok rumah warga dan belalainya mencari makan di rak meja. Aduh, semoga gak salah makan ya itu. Udah kekurangan makanan kali ya di habitatnya.